Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tubuh itu tetap tidak bergerak, pakaian putihnya berlumuran darah. Tubuh Ning Chuan tidak memiliki vitalitas, binasa di sini. Adegan ini terlalu mengejutkan. Pedang cahaya menembus tengkoraknya, darah menetes darinya. 6 Raja Mahkota terbunuh, ini membuat semua Valen Immortal Ridge terkejut. Tidak ada yang berani percaya bahwa Ning Chuan meninggal, dibunuh oleh 3 saudara klan batu. Apakah ini akhir dari seseorang yang tak tertandingi melalui 6 era? Surga. Ning Chuan telah terbunuh. Seberapa mengejutkan sebuah peristiwa ini? Immortal Ancient akan terguncang karena ini. Dalam pegunungan ini, makhluk dari semua klan gemetar. Dia sudah mati. Ini benar-benar sulit dipercaya. 6 Raja Mahkota dikenal sebagai seseorang yang telah memerintah tak terkalahkan melalui 6 era. Bagaimana dia bisa dikalahkan di sini, jatuh di sini? Bagi beberapa orang, ini seperti mimpi buruk. Itu tidak tampak nyata. Ning Chuan yang luar biasa, heroik, dan menakjubkan benar-benar layu di sini. Di dunia luar, berbagai sekte bahkan lebih terguncang. Banyak orang tercengang, terutama Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu, Gerbang Phantom Drake Dao, dan lainnya. Wajah mereka sangat berubah. Ini sangat mempengaruhi masa depan mereka. Itu sangat buruk bagi mereka. Ning Chuan telah terbunuh, darah orang berdosa telah menang. Ini adalah hal yang tidak menyenangkan. 6 Raja Mahkota sebenarnya dikalahkan? Ini memicu keributan besar. Wajah beberapa individu menjadi tidak menyenangkan. Pergantian peristiwa yang sangat tidak menguntungkan sedang menunggu mereka. 3 saudara Stone Clan bangkit. Siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Bagaimana mereka harus menghadapi mereka? Immortal Ancient mungkin mengalami perubahan kekuatan yang besar. Jika mereka berjalan bersama, mereka pasti akan dapat memaksa semua musuh mundur. Di masa depan, alam yang lebih tinggi kemungkinan akan memiliki klan kaisar lain. Tidak ada yang bisa menghentikan ketiga bersaudara ini. Warisan yang melawan mereka merasa tidak nyaman di dalam, dan mereka yang menindas Provinsi Xin merasa takut. Jika ketiganya dibiarkan tumbuh, betapa konyolnya itu? Pada saat itu, banyak pikiran muncul di benak setiap orang. Mereka harus menghentikan ini, membunuh ketiganya sebelum mereka dewasa. Mereka tidak bisa dibiarkan untuk benar-benar bangkit dan menjadi kuat. Sayangnya, ada Immortal Ancient yang memisahkan mereka. Ketika mereka bertiga keluar, apakah mereka bahkan bisa membantai ketiganya? Pada saat ini, banyak orang merasa cemas, sampai-sampai mereka sedikit ketakutan. Gunung Abadi, mata Qin Yining berlinang air mata, tetapi dia juga memiliki senyum bahagia di wajahnya. Kedua anaknya damai, dan mereka bahkan memiliki kekuatan yang begitu besar. Itu membawa kegembiraan yang luar biasa untuknya. Xi Ziling juga mengungkapkan senyum langka saat dia menatap 2 sosok di monumen itu. Negara Surgawi, Laut Binatang, Taman Bunga Matahari Iblis, Klan Surgawi, ekspresi makhluk bumi dunia bawah semuanya menjadi tidak baik. Mereka melihat ke arah Valen Immortal Ridge. Mereka semua berbagi cukup dendam dengan Xi Hao. Hanya tubuh yang layu. Siapa yang tidak pernah mengalami kekalahan sebelumnya? Seseorang mengatakannya seperti ini, tidak menekankan situasinya. Namun, itu masih merupakan kekalahan pada akhirnya, menghancurkan legenda tak terkalahkannya.
Saya harap itu tidak akan terlalu memengaruhinya. Seseorang berkata dengan ringan. Itu tidak masalah. Dia hanya akan menjadi lebih dan lebih kuat. Ketika dia benar-benar keluar, siapa yang bisa bersaing dengannya? Kata Master Sekte Lama Fire Cloud Cavern. Alam sarang, punggungan abadi yang jatuh. Tubuh Ning Chuan yang berpakaian putih pecah, berhamburan bersama angin, hanya meninggalkan segumpal darah. Itu seukuran kepalan tangan saat berkumpul di sana, merah dan bersinar, berkilau dan penuh. Ini adalah darah ilahinya. Itu berisi kekuatan aneh. Sayang sekali, mati begitu saja. Kami bahkan tidak bisa melihat serangannya yang paling kuat, diagram surgawi di punggungnya. Kata Si Hao. Di wilayah pegunungan, makhluk dari semua sisi menggigil ke dalam. Ini adalah musuh yang benar-benar menakutkan, benar-benar merasa menyesal atas ini. Meskipun kita tidak mendapatkan darah asli tubuhnya, sedikit ini masih cukup. Itu seharusnya bisa membuka jalan misterius, kata Si. Di punggungan gunung, semua pembudidaya merasakan rasa hormat yang tak ada habisnya untuk keduanya. Kekuatan bertarung mereka jelas bagi semua orang, terlalu tirani, memungkinkan mereka untuk mengabaikan semua sisi. Ada terlalu banyak orang di sini, cukup untuk berjumlah ribuan hingga puluhan ribu. Namun, semua orang di sini mulai merasa bahwa hanya saudara klan batu saja sudah cukup untuk memusnahkan semua ahli. Aku masih agak kurang. Qin Hao berkata dengan lembut. Dia merenungkan saat ini, serta memahami dirinya sendiri. Konfrontasi ini sangat mempengaruhinya. Namun, Six Crown King memiliki reputasi yang lebih besar daripada yang pantas dia dapatkan. Tidak sekuat yang aku kira, terbunuh begitu saja, kata Qin Hao. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, adik laki-laki, kamu tidak bisa meremehkan orang ini. Apa yang dia gunakan hanyalah tubuh spiritual dan bukan tubuh aslinya. Dia cukup kuat. Ketika kalimat ini diucapkan, semua pihak sangat terguncang. Tubuh asli Ning Chuan masih hidup? Itu adalah tubuh spiritual? Qin Hao terkejut juga, wajahnya sedikit jatuh. Dia sebenarnya terluka oleh tubuh spiritual. Sepertinya masih ada jarak antara dirinya dan Six Crown King. Jika Ning Chuan benar-benar lemah ini, ditebang oleh kita seperti ini seperti sayuran, maka itu benar-benar akan mempermalukan ketenaran 6 eranya. Bagaimana dia bisa mengejutkan masa lalu dan sekarang? Itu tidak akan mungkin terjadi. Ketika Qin Hao mendengar ini, wajahnya terasa sedikit panas. Kedua batu itu memang mendominasi, metode mereka mencapai surga. Namun, dia menderita kerugian yang cukup besar. Mendominasi 6 era, naik di atas semua makhluk, Ning Chuan adalah salah satu individu paling kuat sejak zaman kuno. 6 Raja Mahkota, itu adalah gelar kehormatan, serta bukti kekuatan. Tubuh aslinya tidak keluar, jelas masih dalam kultivasi isolasi. Dia sekuat ini, dan belum keluar dari kultivasi isolasi, Qin Hao mengerutkan kening. Kamu juga tidak menyelesaikan dirimu sendiri, mampu meningkatkan selangkah lebih maju. Setelah perjalanan kami kali ini, kembali dan berkultivasi lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, kata Si Hao. Sepertinya aku juga harus memasuki kultivasi isolasi. Saya belum mencapai kesempurnaan. Si Yi dengan tenang berkata. Ketika kata-kata ini terdengar, para ahli dari semua pihak gemetar. Bukan saja 6 Raja Mahkota belum sempurna, 3 saudara klan batu juga menempuh jalan mereka sendiri, mereka seharusnya belum benar-benar muncul.
Saya menantikan untuk bertarung dengan tubuh aslinya, kata Si Hao. Setelah menyalakan api ilahi dan menapaki jalannya sendiri, dia akan menemukan Ning Chuan dan menyelesaikan semuanya. Di Valen Immortal Ridge, para pembudidaya tidak berani percaya apa yang mereka dengar. Orang ini kuat dan tirani, berani mencari 6 raja mahkota. Siapa yang berani memprovokasi dia? Weh. Kekosongan itu bergetar. Xi mengulurkan tangan, meraih gelang di tanah. Itu sangat luar biasa dengan 6 tulang asli di atasnya, termasuk paruh burung merah, gigi binatang emas. Mereka semua berkilau dan tembus cahaya, bersinar cemerlang, sangat indah dan misterius. Tangan besar lainnya terulur, mencegat yang satu itu. Ho! Sebuah pertempuran meletus. Si Yi dan Si Hao sama-sama melepaskan telapak tangan, mendistorsi kekosongan. Cahaya warna-warni menenggelamkan tempat ini. Semua orang menjadi sangat terkejut. Pertempuran ini terjadi terlalu tiba-tiba. Keduanya langsung mengambil tindakan, bertarung satu sama lain. Bahkan Qin Hao terkejut. Sebenarnya bertarung begitu cepat. Suara peng-peng terdengar tanpa henti. Cahaya keberuntungan meletus dan kabut kacau berputar-putar. Kekuatan murid ganda itu mengejutkan dunia. Metode kilat menggerakkan langit. Keduanya meledak dengan kemegahan suci yang cemerlang. Benar-benar ada beberapa yang tidak takut mati. Xi Yi mencibir. Dengan pandangan sekilas, 2 garis cahaya keluar dari pupilnya. Kemudian, tangisan menyedihkan terdengar dari kedalaman bumi. Darah memercik keluar. Pada saat yang sama, Si Hao menghasilkan seberkas kilat, menjungkir balikan bumi, meledakkan tempat itu menjadi kegelapan yang hangus. Seekor cacing tanah perak terbang keluar, mengeluarkan bau terbakar. Gelang di tanah melakukan perjalanan beberapa ratus hang ke kejauhan. Jelas bahwa cacing tanah tingkat ilahi ini menggunakan metode ilahi bawaannya untuk pindah ke bumi, menunggu untuk secara diam-diam membawa pergi gelang berharga ketika mereka berdua bertarung. Tidak pernah diharapkan bahwa itu akan langsung mati. Batuk, lebih baik jika kalian berdua berhenti berkelahi. Benda ini sudah mengenali pemiliknya dan menjadi milikku. Tiba-tiba, sebuah batu berbicara. Baru saja, itu bersama dengan gelang itu, dan itu telah diledakkan terbang bersama dengannya. Justru batu mencolok ilahi. Itu sudah lama memperhatikan gelang ini, menunggu kesempatan untuk memberi Xi Yi kejutan. Pada akhirnya, ritmenya kacau. Selain itu, ia memiliki perasaan bahwa indera ilahi Xi Yi tajam, mungkin mendeteksi dia. Jika dia melepaskan serangan balik, maka itu akan merepotkan. Hanya sebuah gelang. Saya akan memberikannya kepada sepupu yang lebih muda kalau begitu. Xi Yi juga tidak mempersulitnya. Ketika dia melihat bahwa Divine Strike Stone telah mencuri gelang berharga itu, dia malah berhenti. Dengan suara sou, Divine Strike Stone terbang kembali, membuka mulutnya dan meludahkan gelangnya. Si Hao memegangnya di tangannya. Itu lembut dan kristal, melepaskan gelombang kehangatan. Bahkan ada lebih banyak kekuatan hidup yang bersemangat, bukan tulang mati, melainkan memiliki vitalitas. Ini membuatnya terguncang. Bagaimanapun juga, hal ini sangat tangguh. Dia dengan hati-hati merasakannya, dan kemudian dia mengerti. 6 tulang sejati dapat secara mandiri menyerap esensi dunia, dan bahkan mendambakan darah, seolah-olah masih bisa tumbuh. Si Hao punya firasat sebelumnya, bahwa harta ini bisa berevolusi, dan sekarang, sepertinya itu benar. Nilai benda ini tak ternilai harganya. Itu sama dengan memiliki 6 kemampuan ilahi yang hebat di masa depan.
Hanya, setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa simbol-simbol itu tersembunyi dan tidak terlihat. Dia hanya bisa menggunakannya seperti artefak berharga. Si I dan Si Hao saling memandang, waspada terhadap satu sama lain. Namun, pada akhirnya, mereka tidak bertarung. Meskipun mereka berdiri melawan satu sama lain, setelah menggunakan identitas mereka dari klan yang sama untuk membunuh 6 mahkota Raja Ningchuan, jika mereka segera bertengkar satu sama lain, itu masih sedikit berlebihan. Pergi, mari kita buka sarang setan, kata Si Hao. Bagus. Shi Yi mengangguk. Qin Hao juga mengikuti. Mereka menjaga jarak antara satu sama lain, tetapi mereka masih bisa dianggap berjalan bersama. Ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Saudara-saudara Stone Clan benar-benar akan bergandengan tangan, memasuki sarang setan bersama-sama. Bagaimana orang lain seharusnya hidup? Hal yang paling mereka khawatirkan terjadi. Ketiganya berjalan bersama, jadi siapa yang bisa menghadapi mereka? Bahkan orang aneh kuno Ningchuan terbunuh. Haha, benar-benar terlalu hebat. Kombinasi yang tak tertandingi. Di kejauhan, Lui tertawa keras, menyentak pantatnya saat dia berlari. Luo Dao dan Lan Yichen saling memandang dengan cemas. Baru saja, mereka terguncang tak tertandingi. Adegan kematian Ningchuan membuat mereka sangat terkejut. Sosok kuno yang mempesona itu benar-benar terbunuh. Mungkin ada panen besar kali ini di sarang setan, kata Lan Yichen. Luo Dao mengangguk. Mereka juga bergerak menuju ke depan. Kebencian, ketiga orang itu berjalan bersama. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Orang-orang di dunia luar juga berbicara dengan lembut, merasa sangat tidak nyaman. Apakah surga akan diubah? Jika ahli lain muncul di dekat sarang setan, mereka pasti akan berada dalam bahaya. Kecuali orang-orang aneh kuno juga bekerja sama, jika mereka terus melawan semua orang sendirian, maka ketiga saudara ini mungkin akan membunuh mereka. Tidak ada satu individu pun yang tidak terkejut. Mereka semua sangat memperhatikan hal ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, orang aneh lainnya pasti akan muncul. Jika pertempuran pecah di sini, kemungkinan besar akan berbahaya bagi mereka. Di Immortal Ancient, jika mereka bergandengan tangan, maka mereka bisa menembus langit. Ketika semua orang mendiskusikan ini di antara mereka sendiri, merasa tidak nyaman, di dalam dunia kecil, di gua kuno yang kacau, seorang pria berpakaian putih yang duduk membuka matanya. Ningchuan bangkit, matanya jernih. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berkilau. Penampilannya bagus seperti batu giok, sosoknya luar biasa. Dia mengulurkan tangan, menerima bintik-bintik cahaya di kehampaan. Itu adalah sisa-sisa tubuh spiritual setelah dibunuh. Itu berputar di sekitar ujung jarinya. Itu mati. Ini pertama kalinya seseorang melukai tubuhku seperti ini. Dia berbicara dengan tenang tanpa kemarahan, atau bahkan emosi apapun, tenang dan tidak tergesa-gesa. Kekalahan ini tidak menyebabkan gelombang besar di hatinya. Bawa aku keluar. Saya akan berurusan dengan mereka semua. Kata-kata tenang dan percaya diri ini menunjukkan kepercayaan dirinya. Kemudian, energi kacau mengelilingi tempat itu. Nest Realm, 3 saudara Stone Clan tiba di depan sarang yang aneh dan mengejutkan itu, hendak masuk. Banyak orang mengikuti di belakang mereka. Sosok mereka di mana-mana, memenuhi wilayah pegunungan. Mereka semua ingin mendapat manfaat dari pergaulan, mengikuti dan masuk di belakang mereka.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.